Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Ibunya belum masak. Nanti kalau istirahat jajan ya, nanti besok-besok lagi kalau misalkan mau berangkat sekolah, ya usahakan sarapan dulu supaya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu silakan untuk memimpin doa. Siapa? Hendrik. Ya, silakan Hendrik. Di tempat duduk siap, sudah berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional agar semangat kebangsaan kita selalu tertanam ya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Husni Maila, hadir. Hendrik Farhan Samutra, Hadir, Bu. Anisha Rasida, hadir. Fahrizal, Sakit, Bu. oh sakit ya, kita doakan semoga Fahrizal cepat sembuh ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tidak tahu. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu? Pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan yang kita berfokus pada operasi hitung pecahan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak pecahan itu apa? Apa yang pecah? Ayo semuanya dari kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 belum pernah diajari pecahan? Lupa, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu melalui pengamatan, diharapkan kalian dapat menganalisis konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua di sini diharapkan melalui pengamatan diharapkan kalian dapat mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan menemukan hasil operasi hitungnya dengan tepat. Nah, di sini apa sih
Misalkan ibu punya 2 potong roti dan ibu akan membagi untuk ibu sendiri dan untuk adik. Lalu per orangnya akan mendapatkan berapa bagian? Kan ini ada 2 potong, akan dibagi menjadi akan dibagikan ke 2 orang. Jadi masing-masingnya dapat setengah. Setengah satu. Satu kan ada 2 ya, kan ada 2 potong roti dibagikan kepada 2 orang. Jadi masing-masing mendapatkan 1. Nah, apabila ibu hanya memiliki 1 potong roti dan akan dibagikan kepada ibu dan kepada adik. Nah, masing-masing mendapatkan setengah bagian. Nah, setengah itu merupakan pecahan. Lalu di sini pecahan yang akan kita bahas ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu pecahan biasa dan juga pecahan Campuran. Di sini ibu punya contoh pecahan. Yang sebelah kiri pecahan apa dan yang sebelah kanan pecahan apa? Yang tahu bisa angkat. Ya, Hendrik silakan. Yang ini pecahan biasa, Bu. Nah, yang mana? Campuran. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Hendrik. Nah, jadi yang sebelah kiri itu pecahan biasa dan yang sebelah kanan itu merupakan pecahan campuran. Lalu di sini ada contoh pecahan. Pecahan itu bentuknya sebentar. Pecahan itu bentuknya kan misalkan 1/2. Nah, ini kan ada bagian atas dan ada bagian bawah. Nah, bagian atas ini dinamakan pembilang. Betul sekali. Lalu yang bawah dinamakan penyebut. Nah, di atas itu ada contoh pecahan. Nah, kalian coba lihat, itu kan ada lingkaran, ada yang dibagi menjadi 2, ada yang dibagi menjadi 3, ada yang dibagi menjadi 4. Nah, kalian coba lihat lingkaran yang berwarna kuning. Nah, di sebelah atas kiri itu ada lingkaran yang kuning berapa? 1 ya. Nah, jumlah semuanya yang kuning dan yang putih ada berapa? 2. Nah, berarti itu menunjukkan pecahan 1/2. Nah, sebelah kanannya 1/2 itu ada lingkaran dibagi menjadi 4. Yang diarsir warna kuning hanya berarti menunjukkan pecahan 1/4. Nah, yang sebelah kiri bawah itu kan ada lingkaran dibagi menjadi 3. Nah, yang diarsir berwarna kuning hanya 1. Berarti menunjukkan pecahan 1/3. Yang sebelah kanan bawah itu ada lingkaran dibagi menjadi 4. Yang diarsir berwarna kuning ada 3. Menunjukkan pecahan 3/2. Ya, betul sekali. Lalu di sini kita akan belajar mengenai cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan ibu di sini punya 3/1/4. Nah, pecahan campuran kan di sini ada bilangan yang berdiri sendiri, ada bilangan yang berbentuk pecahan. Nah, caranya bagaimana? Ada yang sudah tahu? Tidak, Bu. Nah, di sini caranya yang penyebut dikalikan dengan bilangan yang berdiri sendiri. Jadi di sini 4 dikalikan dengan 3. 4 kali 3 berapa? 12. Lalu 12 itu ditambahkan dengan pembilang. Jadi 12 tambah 1 13. Nah, di sini penyebutnya tetap sama yaitu 4. Paham ya? Lalu yang selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut sama. Misalkan di sini ibu punya pecahan 3/8 ditambah dengan 2/8. Maka hasilnya ada yang tahu? 5/8. Jadi kalau kita menjumlahkan penyebut dan menjumlahkan pecahan dan memiliki penyebut yang sama, kita hanya perlu untuk menjumlahkan
4/6 dikurangi 3/6. Nah, untuk rumus ini juga berlaku kepada pengurangan. Jadi pengurangan dan penjumlahan itu sama jika operasinya itu sama jika penyebutnya itu sama. Nah, ini di sini penyebutnya ada berapa? 6. Lalu pembilangnya tinggal dikurangi 4 dikurangi 3 1. Jadi hasilnya 4/6 dikurangi 3/6 hasilnya 1/6. Betul. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaian untuk penjumlahan dan pengurangan yang memiliki penyebut berbeda. Untuk langkah pertama bisa dibaca. Siapa yang ingin membaca? Mila, silakan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut diawali dengan menyamakan penyebutnya, lalu mencari KPK dari kedua penyebut. Bisa dengan mengalihkan penyebut kedua pecahan tersebut. Jika penyebut sudah sama, jumlahkan pembilang tanpa mengubah penyebut. Nah, jadi itu langkah-langkah untuk mengoperasikan penjumlahan dan juga pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Di sini contohnya kita akan menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Misalkan kita di sini punya 3/4 ditambah 3/12. Nah, tadi langkah pertama yaitu menyamakan penyebut. Langkah pertama yaitu kita harus menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Nah, caranya menyamakan penyebut yaitu dengan cara kita mencari KPK atau kelipatan kecil. Ya, kelipatan persekutuan kecil. Nah, di sini kelipatan 4 ada berapa saja? 8, Iya, 4, 4, 8, 12, 14 dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 12 ada berapa? 12, 24, 24 dan seterusnya. Nah, dari dua kelipatan persekutuan ini kita cari yang angkanya sama yang paling kecil. Nah, di sini yang sama ada 12 dan ini juga 12. Jadi kita mengubah penyebutnya menjadi 12. Lalu kita tinggal mengubah. Jadi di sini dari penyebut akhir dibagi dengan penyebut awal ditambahkan dengan pembilang. Nah, di sini 12 dibagi 4 3 tambah 3 3 kali 3, oh 3 kali 3 maaf 9, 9. Nah, di sini 12 dibagi 12 1 dikali 3 9 ditambah 3 12 per 12 dibagi 12 berapa? 1. Lalu yang selanjutnya ada pengurangan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Di sini misalkan ibu punya 2/5 dikurangi dengan 1/4. Nah, selain kita mencari dengan KPK, kita juga langsung bisa mengalihkan antara penyebut yang pecahan pertama dengan penyebut yang pecahan kedua. Nah, di sini 5 dikali 4 20. Lalu 20 dibagi 5 4 dikali 2 8. 20 dibagi 4 5 dikali 1 langsung saja, berarti 8 dikurangi 5 ada 3/5 3/20. Wah.
Semangat ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan dua pecahan campuran. Nah, cara pertama yaitu kita dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu lakukan operasi hitung yang sesuai. Apakah perintahnya itu disuruh menjumlahkan atau mengurangkan? Lalu kita menyamakan penyebut apabila bentuknya berusaha. Nah, di sini kita ada 2, 1 per 2 ditambah 1, 3 per 4. Ada berapa? Ini hasilnya tadi cara mengubah pecahan biasa. 2 kali 2 4 ditambah 1 5 per 2. Lalu ditambah 1 kali 4 tambah 3 7 per 4. Nah, lalu kita menyamakan penyebut KPK dan FPP. KPK dari 2 dan 4 yaitu lalu kita operasikan sesuai apa yang telah Ibu jelaskan tadi. 4 dibagi 2 dikali 5 10. Lalu 4 dikalikan dengan 4 1 kali 7 7. 10 ditambah 7 17 per 4. Oke. Lalu dengan cara yang kedua kita bisa mengoperasikan dengan cara yang pertama pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan. Jadi kita mengumpulkan antara yang bilangan bulat sesuai jadi 1 sama bilangan bulat, lalu yang pecahan jadi 1 sama yang pecahan. Di sini Ibu punya 3 8 per 14 ditambah 2 per 14. Nah, 3 ini sama 2 kita gabungan jadi 1. Jadi 3 ditambah 2 ditambah pecahannya ini 8 per 14 ditambah 2 per 14. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. 3 ditambah 2 5 ditambah pecahannya kita operasikan. Kan penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal menghitung yang 9 dapat 2 10 per 4. Nah, jadi hasilnya 5 10 per 14 atau bisa disederhanakan menjadi 5 per 7. Bu, mau nanya Bu, Ya, silakan. kenapa itu tidak dibikin bilangan dulu? Pecahan biasa. Tadi kan ada 2 cara. Yang pertama kan dijadikan pecahan biasa. Yo, tidak benar kan? Tapi apabila itu penyebutnya beda, Penyebutnya beda ya, kita tinggal menyamakan penyebutnya dengan mencari apa tadi? KPK. Nah, betul sekali. tapi kalau tidak usah dijadikan pecahan biasa, apakah bisa? Bisa, sama aja. Nanti kan kita tinggal menyamakan penyebutnya aja toh, kayak tadi ya toh. Gimana? Iya. Udah jelas? Iya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran.
Tahu hasilnya? 5. Nah, sudah selesai. Belum, kita mau jalan dulu. Aku belum makan pagi, lapar. Ya, kita istirahat makan ya. Nah, di sini Ibu ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Nah, di situ kan ada petunjuknya ya. Yang pertama yaitu siapkan spidol warna untuk mengarsir pecahan yang diminta. Yang kedua, siapkan mika yang akan diarsir sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi kan itu sudah memberikan mika ya pada kalian. Yang ketiga, arsirlah 2 lembar mika tersebut dengan 2 model arsir yang berbeda. Lalu gabungkan kedua mika dengan cara salah satu mika diputar 90 derajat searah dengan jarum jam, jadi ke sebelah kanan. Lalu untuk menghitung hasil akhirnya, mika dengan arsiran yang tunggal atau hanya satu arsiran itu hanya dihitung 1. Sedangkan mika dengan arsiran yang tumpang tindih atau 2 arsiran itu dihitung 2. Dan itu digunakan sebagai pembilang. Lalu hitung seluruh kotak yang terbentuk dari kedua mika. Nah, ini digunakan sebagai pengukur. Silakan dibacakan. Bu, yang hasil gimana Bu, nggak paham? Itu kan ada soalnya 1/2 ditambah 1/3. Nah, itu kan ada 2 mika. Nah, kalian bagi satu kotak itu menjadi 2 bagian dan yang satu lagi kita nih pinjam 1 ya. Nah, ini kan ada satu kotak. Soalnya kan 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini satu kotak ini kalian yang satu dibagi menjadi 2 dan yang satu lagi kita bagi menjadi 3. Oke, yang 3 ini lurus ini apa? Lurus aja. Lurus ini. Iya. Vertikal. Oh ya. Nih, pakai spidol. Bu, pinjam dulu. Ini ada 2, jadi nanti gantian ya. Udah selesai. Silakan. Gimana, ada yang menanyakan? Sudah selesai semuanya? Sudah. Anissa, sudah atau belum? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, silakan pekerjaan kalian bisa dipresentasikan ke depan. Salah satu, siapa yang mau maju? Oke, silakan Hendrik untuk menjelaskan apa yang telah dikerjakan. Dijelaskan kepada teman-teman ya, soalnya nomor 1 apa dan caranya bagaimana. Tadi hasil 1/2 seperti ini, kemudian 1/3. Ya, terus Cara menghitung arsiran dihitung 1, dipilih 2. caranya agar bisa dihitung itu tadi mikanya diputar ke searah jarum jam. Nah, Kalau tidak diputar kenapa Bu? nanti kalau nggak diputar nggak bisa dihitung, jadinya tumpang tindih semua. Ya, Nah, yuk. ini Bu. Nah, lalu tadi mika dengan arsiran yang tunggal dihitung berapa anak? 1. Yang tumpang tindih dihitung 2. Nah, itu coba. 1, 2, 3. Tumpang tindih 4. Ini nggak ada 5. Nah, berarti pembilangnya yaitu 6. 6. Kok bisa 6? Karena ini ada 6 kotak. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Hendrik. Sudah menghitung nomor 2, jawabannya berapa? 4. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Lalu
menjumlahkan penyebut yang berbeda, kita harus mengubah Menyamakan penyebut. ya, menjumlahkan penyebut seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum kita pulang, marilah kita menyanyikan lagu apa? Lagu nasional? Lagu daerah. Lagu daerah mau lagu daerah apa? Oh, belum. Iya, belum. Iya Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Oke, silakan. Di tempat itu siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari selalu